Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mereaksi anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2024 adalah Isekai Shikaku. Jadi itu kemarin ya, bisa bilang episode yang gantung banget. Jadi ya kita nunggu sih, nunggu banget gitu kan, nunggu banget bagaimana nanti si sensei ini bakal bergerak gitu kan untuk mengalahkan si uh, bisa dibilang ya salah satu uh, orang reinkarnasi gitu kan, 7 reinkarnasi yang berbahaya lah gitu kan. Nah satunya ini orang ini gitu kan, namanya Kabuki nggak salah, gue lupa namanya. Kabuki itu siapa gitu kan, yang dimana dia punya kekuatan gitu kan untuk bisa memakan segalanya gitu. Nah makanya ini gue punya feeling sih kayaknya si sensei ini bakal ngorbanin dirinya, dan nanti si Kabuki ini bakal muntah gitu kan ketika nanti si sensei bakal dimakan sama dia gitu. Kayaknya seperti itu ya, kayaknya bakal ke sana sih, tapi nggak tahu sih nanti apakah bakal ini bakal apa yang bikin tentang sama seperti itu apa enggak ya sih, kita lihat. Lihat apa dia itu sekarang. Gue bakal lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go. Tes. Oke, dan gue belum lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go. Oh, oke. Flashbacknya si Tama ya. Antara Tama dengan Leon. Dan nggak ada opening nih. Berapa menit sih? Oh, biasa ya, normal ya. Nggak ada opening aja. Musik buat. Hmm. Weh. Panjang nih, bakal panjang nih. Namanya ya. Hmm. Habis? Ya maksudnya flashbacknya habis, bukan animenya. Flashbacknya habis. Buset dah. Oke. Uh. Wow. Hmm. Ush. Ush. Chill. Sekali serang dong. Oh. Oh iya. Iya, pakai cheat skill anjir. Gue pikir cuma dimakan doang, tapi ternyata kemampuannya juga iya. Sulit sih. Harus ketemu sensei nih. Sementara itu, sementara itu masih cari jalan keluar. Koko kanan. Hmm. Oke. Okay. Buset, nyari obat nih, nyari obat nih. Oke, nyari obat. Penyari obat nih.
Bisa banget di apa namanya, mudah banget ya ditipu. Oh, oh, buku. Kok kok bisa nyadar ya? Maksudnya kayak kebetulan banget kalau ada kitab juga di situ. Uh, wow. Biasanya biasanya gini-gini nih ada jurus pamungkas nih dari Tama sendiri nih. Tapi entahlah, gue juga hanya berdasarkan Shonen vibes aja sih. Nggak tahu kalau ini. Hmm. Hmm. Tapi yang terjadi, kakaknya sama ibunya udah nggak ada duluan. Oke. Oke, oke. Sekarang flashbacknya ini ya gantian ya. Oke. Oh, berarti orang kaya ya. Heeh. Mati kenapa dia? Oke. Oh, bunuh diri ya. Oh, Saiko anjir. Oh, anak ini kali ya. Anak ABK kali ya. Gue nggak tahu juga ya. Tapi dia sadar loh. Dia nggak. Akhirnya ketabrak kan. Akhirnya ketabrak kan. Mm-mm. Iya. Dia lebih ke ini lebih ke psycho sih sebenarnya. Asik. Let's go. Ini, ini keluar nih. Nggak mau dia. Karena racun, men.
Wah, langsung di spill ya. Oh, ini chatnya nggak menarik ya, jadi nggak buat apa ditulis gitu kan. Ini tengil dulu, tengil dulu. Tengil dulu nih. Tapi emang bener sih, ceritanya nggak menarik sih. Uh, uh, uh. Mental semua, Cok. Oh, itu santai banget ya. Oke, gue punya cara, tenang aja. Oh, oke. Oke. Oh, oke. Nggak, ini menarik sih. Jadi, kalau kalau di episode kemarin, ya kan, ya bener kan. Ini, oke. Keluar jurusnya. Tapi, oke. Gue penasaran nih. Kalau emang work, berarti emang cerita yang menarik ya. Heeh. Mm-mm. Oh iya iya. Cara cara kerjanya begini ternyata. Ya ya. Ya. Hmm. Iya benar sih. Iya. Nah, keluar kan? Oke. Jadi ini ceritanya. Hmm. Itu sebagai pengganti. Nah, ini sama seperti yang ini ya, yang di Putri sebelumnya tuh. Iya, yang Putri sebelumnya itu sama 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 sama. Mau ketua. Demen banget kalau udah ketawa itu. Iya, betul. Sama aja. Iya. Boom. Hmm.
Asik. Aktif ya? Oh, ada ini ya? Oh, ada segel. Hmm. Oh. Iya. Ya, anggapannya ini anak spesial ya. Iya, ada segel. Dan saya sih ngebuka segelnya, men. Wow. What a move. What a move. Bener dong. Iya bener. Enggak dong, terjadi dong. Asik. Asik. Slow banget ya. Oke. Asik. Satu benang merah harapan. Penasaran nih. Bakal seperti apa nih kekuatannya nih? Uh, uh. Uh. His work, man. Ya. Uish. Ngeri. Ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Hmm. Ternyata buku buku, buku istrinya ya elah. Iya, gue nyambung sih, gue nyambung sih. Nyambung sih gue. Hmm. Ya ngerti, gue ngerti. Ngerti, gue ngerti, ngerti. Uh, waduh, waduh, part 2 kah? Hmm. Iya, iya. Pasti ada kekuatan pamungkas lah gitu. Oh,
Oh, oke. Buset. Dia makan bapaknya sendiri anjir. Ya, ya logik lah. Logik lah. Berarti di depan aja. Berantasan duanya. Berarti di depan aja. Wah, ini menarik nih bikin cerita nih. Yakin, menarik nih. Nah, loh. Hmm. Kayak lebih parah sih dibanding sebelumnya. Hmm. Iya kan, bener kan. Bener kan, iya. Mm-mm. Pasti bakal ditulis nih ntar nih cerita si Wadelia nih kan. Enggak. Lu di peti aja. Enggak. Pasti Tama ikut sih, yakin gua. Enggak mungkin nggak ikut, pasti ikut. Yakin gue. Yakin gue. Tama ikut, yakin gue. Enggak mungkin nggak ikut. Ah, ah, klasik. Nah kan, kata-kata yang pernah dejavu lah. Namun, nah, back to the Tama, ya kan. Hmm. Hmm. Ini bagus sih, itu bagus ya. Ini kayak bawa penarator anjir. Nih, nih kakak-kakak narator banget nih. Karena terima, karena sirima. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Yang biru. Deng, 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 deng. Ini si Teling ini yang bikin. Hmm. Yes, he's back. Ih, sama-sama dengan party. Oke, let's go. Abis, oh iya. Jadi gitu, men. Jadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Jadi bener-bener ceritanya berbeda dan ya, jadi ternyata gini ya. Jadi pakemnya, ini kita ngomongin pakem dulu deh. Pakem di anime ini itu udah jelas ya. Jadi
kalau ingin mengaktifkan sebuah kekuatan gitu kan, itu emang butuh yang namanya itu sebuah cerita gitu kan. Intinya itu dulu aja. Jadi masalah nanti aplikasinya seperti apa itu belakangan. Jadi semua yang dilakukan Sensei itu intinya mendapatkan cerita gitu kan, agar dia kayak seolah-olah tuh kayak memberikan sebuah buff lah gitu kan untuk eh, hal yang bersangkutan. Nah, jadi aplikasinya itu tidak sama. Kalau lu lihat di episode 4 itu kan, itu si sensei kan emang face to face gitu kan, satu lawan satu gitu kan dengan reinkarnasi lainnya yang nyasar gitu kan. Itu ternyata ceritanya itu menarik, dan akhirnya ketika dia tulis dengan buku dia ya kan, itu dia kembali gitu kan dengan dengan rasa ibarat kata tuh sebuah arti tidak ada penyesalan. Jadi kayak bener-bener akhirnya si orang ini layak untuk hidup lagi gitu kan. Nah, beda sama tadi si si Kaburagi itu, dia emang udah nggak layak untuk hidup, dia emang nggak boleh layak lagi untuk hidup, dia emang pantas untuk mati. Jadi kesombongan dia lah ini kan yang membuat akhirnya dia ya emang harus pantas untuk mati gitu kan. Jadi nggak usah dibalikin lagi ke dunia asal, karena nggak mungkin juga dia bakal lebih baik gitu kan. Nah, makanya akhirnya Sensei tidak turun itu, tidak melakukan hal itu gitu. Jadi Sensei akan melakukan hal itu jika memang orang itu pantas untuk hidup lagi. Nah, tapi ketika uh, orang tersebut tidak pantas untuk hidup lagi, maka Sensei hanya memberikan sebuah buff gitu loh, atau memberikan sebuah supporting gitu kan ke orang yang pantas untuk melakukan eksekusi. Nah, salah satunya adalah si Tama gitu kan. Nah, kebetulan memang cerita Tama ini menarik, yang membuat akhirnya ya udah Tamalah aja gitu kan yang langsung mengeksekusinya gitu kan. Jadi yang jadi sekiranya emang Sensei bilang cerita lu tuh nggak menarik bos gitu kan, jadi ya udah, dia tidak punya niatan untuk membalikan si orang ini untuk balik lagi ke dunia asal, enggak. Jadi udah yang pantasnya mati ya mati aja gitu kan. Makanya kan akhirnya si Sensei minta tolong ke Tama, dan akhirnya ya udah, karena menurut Sensei Tama lah gitu kan yang cerita yang paling menarik, akhirnya dia kasihlah gitu kan kekuatan ke Tama kayak gitu untuk mengaktifkan segel miliknya selama ini yang dia disegel atau disimpan sama si ayahnya kayak gitu. Nah, makanya gue kaget tuh ketika tadi bukunya tuh kan sempat diakalin sama Nier kan, dan akhirnya bukunya diambil gitu kan sama si Sensei gitu kan, dan ternyata tuh catatan dari istrinya gitu kan. Nah, kenapa dia ngambil catatan dari istrinya ya kan, itu karena ya ceritanya masih kurang gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya dia tambahkan lagi ceritanya, dan akhirnya cerita-cerita yang belum sepenuhnya selesai diselesaikan sama Tama gitu. Jadi makanya akhirnya si Tama mengaktifkan kekuatannya gitu kan untuk membuka segelnya seperti itu. Walaupun tadi si kakek-kakek narator tadi bilang kalau sebenarnya itu belum kekuatan 100% gitu kan, tapi ya udah, itu udah cukup untuk menggertak lah gitu kan si Kaburagi ini gitu. Nah, ternyata plot twistnya di sini adalah ternyata si Kaburagi ini punya kekuatan tambahan lah gitu kan, punya kekuatan ekstra gitu kan. Kalau selama ini dia membunuh si putri iblis gitu kan, yang ketika bertemu dengan si Sensei sebelumnya gitu kan. Jadi ayahnya itu dibunuh sama si Kaburagi ini. Nah, berarti kan kalau dilihat dari ceritanya ini, kayaknya nih ceritanya Putri Iblis ini bakal menarik nih. Nah, pertanyaan gue adalah apakah nanti Sensei ini akan menjadikan dia target gitu kan? Itu udah pasti ya. Tadi udah ngomongin kalau Sensei akan menjadikan target cerita gitu kan dari si Putri Iblis gitu kan. Nah, pertanyaan gue, apakah dia layak untuk bisa balik lagi ke dunia asal gitu? Karena ya itu, sekali lagi gue kayak gue punya feeling kalau mungkin ini Putri Iblis nih bakal jadi cerita yang bakal lebih ngena nih kayaknya, nih bakal cerita yang bakal lebih bagus nih kayaknya dibanding cerita-cerita reinkarnator sebelumnya seperti itu. Jadi makanya nih gue penasaran gitu kan, apa sih ceritanya tuh kita sampai akhirnya dia kayak memupuk rasa kebencian itu terlalu dalam gitu kan gitu. Jadi kayak gue yakin sih pasti bakal cerita yang bagus sih, kayak dapet cerita yang bagus nih untuk si Putri Iblis ini gitu kan. Dan akhirnya yaudah Tama balik ke party, dan dia bisa bergabung lagi dengan Sensei dan kawan-kawan itu ya. Itu sih, jadi sudah jelas ya. Jadi aplikasi dari anime ini atau
penggunaan kekuatan di anime ini, terutama pada senseinya udah jelas gitu kan. Jadi nggak melulu soal oh iya nanti lu bakal balik lagi ke dunia asal. Nggak, kalau lu nggak pantas sih ya nggak bakal dibalikin, udah gitu aja gitu. Dan next sih apakah nanti bakal balik lagi gitu kan ke korban ketiga gitu kan, apakah korban ketiga ini adalah korban yang nantinya bakal layak untuk balik lagi ke dunia asal ya, kita lihat nanti di next episode seperti apa. Yaudah, itu jadi gue yang masih jangan lupa subscribe dan isi komentar kira anime sama apa lagi yang kalian ingin notice untuk gue bahas. Dan jangan lupa like suka, kalau nggak suka tinggal di subscribe, jangan lupa notifikasi agar lu tidak kena dari gue, dan sampai lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.